kita. Kasih karunia dan maksud Tuhan memanggil kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Karena sejak kita masih berdosa pun, itu tidak pernah menutup peluang bahwa Tuhan bisa memanggil kita. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa berubah, karena Tuhan memanggil semua orang. Ini hanya proses waktu dan keputusan masing-masing kita. Kita agak buru-buru. Justru paling banyak orang yang dipanggil Tuhan adalah orang yang melakukan pelanggaran dalam hidup. Tuhan justru mempertimbangkan bahwa rusak dan bobroknya hidup kita masih bisa dipoles dan diperbaiki. Karena bagaimanapun juga kita harus dibentuk untuk menyelesaikan maksud Tuhan dalam hidup kita. Saat Tuhan panggil, akan ada kasih karunia menyertai kita sampai kita menyelesaikan maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita baca di Ulangan 9 ayat 6, saya boleh minta tolong. Saya baca di Ulangan 9 ayat 6, nanti boleh masing-masing buka sendiri di rumah. Ulangan 9 ayat 6, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Di ayat ini dimaksudkan bahwa bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat kita, bukan karena diri kita bisa mencapai hal yang saat ini kita capai gitu kan. Kalau misalnya yang sudah mendengar khotbah Pastor Ricky, itu karena kasih karunia gitu kan. Kita orang yang tidak layak kalau misalnya dibilang, itu Tuhan sudah taruhkan kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Jadi bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita dapat berada di titik sekarang gitu. Ini adalah panggilan awal Tuhan untuk orang Israel keluar dari Mesir. Orang Israel terkenal dengan tegar tengkuk. Melalui tegar tengkuknya justru ini mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhan berlaku menyertai Israel sampai di tanah perjanjian. Tuhan kita tidak pernah menyerah dengan ketegar tengkukan. Tuhan tidak pernah menyesal memanggil orang Israel keluar dari Mesir. Begitupun dengan kita. Tuhan tidak pernah menyesal karena dia masih tahu jika kita bereaksi benar, kita terbiasa hidup dalam pertobatan. Kita adalah orang yang tepat mengerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Alkitab mengatakan dalam panggilannya, Tuhan tidak pernah bertobat. Allah sangat yakin bahwa kita pasti menyelesaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Tuhan tidak peduli apa yang sedang kita kerjakan, dosa kita, dan sebagainya. Asal kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itu yang mau Tuhan mau gitu. Kebenarannya adalah kita harus mendengarkan panggilan, kita harus menata kehidupan kita. Kita semua saat dipanggil Tuhan, kita masih suka membuat banyak pelanggaran. Tapi apakah Tuhan menyerah pada kita? Tidak, gitu kan. Karena Tuhan mau saat kita mengiring Dia, kita mengalami perubahan yang signifikan, sehingga kita akan semakin cepat mengerjakan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan diri sendiri, karena Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kehidupan kita. Ini kalau ada pepatah gitu kan mengatakan, ketika kita punya banyak uang, kita memberi itu tidak ada rasa gitu kan. Ya, ketika kita punya banyak uang, berbagi pun itu udah bukan hal yang perlu disesali. Maksudnya kita berbagi sama orang pun kita masih punya banyak duit gitu kan. Tapi ketika kita nggak punya uang sama sekali, ketika kita nggak bukan orang yang punya banyak uang di dalam rekening kita gitu kan. Ketika kita masih tetap berbagi sama orang walaupun kita berkekurangan, itu pasti ada hal yang luar biasa gitu kan. Oke, ada orang yang berpikir Tuhan jangan pakai saya, pakai dia aja. Kita tidak mengerti dari mana sisi pertimbangan Tuhan hingga Tuhan pilih kita. Intinya jangan pernah lari dari panggilan. Di Efesus 4 ada ayat 1, saya bantu baca. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pada ayat ini kita melihat bahwa Paulus memberikan nasihat bukan sebagai orang yang tidak pernah dipanggil Tuhan,
Tetapi Paulus memberikan nasihat sebagai orang yang tidak pernah menyerah dalam mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Paulus memberi diri mengerjakan apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya secara konsisten. Kalau kita tahu arti konsisten itu berarti kita terus-menerus mengerjakan itu kan. Maksudnya konsisten itu ya kita nggak akan menyerah dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kenapa Tuhan mau panggil kita? Padahal dari awal Tuhan tahu kita masih bobrok, karena Alkitab mengajarkan bobroknya kita tidak bisa kita pelihara sambil mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita punya pertimbangan yang tidak masuk akal, logika kita, seperti Paulus yang tidak mungkin secara manusia dipanggil, tapi justru Tuhan pilih. Dia diproses dan dikikis berkali-kali supaya apa yang baik dari diri Paulus bisa muncul keluar dan apa yang menjadi sifat daging dapat terkikis secara natural. Inilah pesan Paulus. Hidup kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Ada banyak orang yang dipanggil, ada banyak panggilan Tuhan. Ada yang dipanggil melayani di pelosok-pelosok, ada yang dipanggil melayani di komunitas-komunitas, ada yang dipanggil untuk membangun bisnis, menjadi leader, dipanggil sebagai orang tua, guru, dan rasul-rasul. Pertanyaannya, apakah kita mau fokus untuk menyelesaikannya? Paulus menekankan ada dua hal untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini akan dilanjutkan oleh Ibu Rena. Kepada Ibu Rena. Dengar terdengar. Saya akan melanjutkannya, yaitu di mana Paulus menekankan ada dua hal untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat next slide. Nah, yang pertama adalah berpadanan. Di sini berpadanan punya dua arti. Yang pertama adalah hidup selaras dengan panggilan, dan kemudian yang kedua adalah kita ikuti aturan main dari panggilan itu. Oke, next slide. Nah, di sini hidup selaras dengan panggilan itu artinya bahwa kalau kita tidak dipanggil dari awal untuk menjadi orang kudus, maka kita tidak akan mungkin menjual hidup kita untuk kepentingan seperti percabulan, perzinahan, karena itu tidak selaras dengan panggilan kita. Nah, saat kita dipanggil menjadi orang benar, maka hidup kita akan sesuai dengan panggilan itu. Karena kita tidak mungkin dipanggil sebagai orang benar, tetapi kita tetap hidup di jalan yang tidak benar itu. Next slide. Nah, di sini Paulus telah terbukti dalam menyelesaikan panggilannya, sehingga banyak perubahan yang terjadi di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita kembali melihat kisah Paulus, bagaimana dia melawan orang-orang Kristen, melawan orang-orang yang datang kepada Tuhan, membunuh, bahkan memberontak terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memanggil Paulus ketika perjalanan ke Damsyik. Tuhan memanggil Paulus, Tuhan ubahkan hati Paulus, sehingga yang kita lihat sekarang adalah Paulus terbukti dalam menyelesaikan panggilannya. Ketika dia dipanggil, Paulus kasih hati, dia mau melayani, dan dia menyelesaikan pertandingannya, panggilannya dengan baik. Ada banyak hal yang berubah dalam hidupnya. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup Paulus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di sini, saat ini kita dipanggil menjadi apa? Apa kita dipanggil menjadi hamba Tuhan? Kalau kita dipanggil hamba Tuhan, ayo kita kasih hati buat melayani untuk Tuhan. Kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, jangan pernah kita membuat Tuhan yang menjadi pembantu kita. Tapi justru ketika kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, kita yang harusnya bantu Tuhan. Bantu Tuhan melayani Tuhan. Karena kita adalah seorang hamba, hesed. Nah, Bapak Ibu, kita perlu pertimbangkan baik-baik kita ini dipanggil menjadi apa, supaya hidup kita dapat berpadanan dengan panggilan itu. Jangan kita dipanggil sebagai penginjil, tapi kita malah ambil sebagai WL. Ya, Bapak Ibu, itu sudah lari dari panggilan kita. Tapi mari kita pertimbangkan baik-baik, kita lihat, dan kita peka terhadap panggilan Tuhan. Kita mau dipanggil menjadi apa, supaya hidup kita dapat dan mampu berpadanan dengan panggilannya Tuhan. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang kedua adalah kita mengikuti aturan main dari panggilan itu.
Artinya dalam kerajaan Allah ada juga aturan main, sama seperti di bumi. Ketika kita ada di suatu tempat, pasti ada aturannya, sama dengan di kerajaan Allah ada aturan mainnya. Jadi sehingga kita tidak bisa sembarangan dalam mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Aturan main yang Tuhan ajarkan adalah orang benar identik dengan yang namanya integritas, tidak munafik, tidak menghakimi, atau berpikir benar, atau berkelakuan benar. Nah, untuk mencapai maksud Tuhan, maka kita harus berani ikuti aturan mainnya Tuhan. Hidup kita tidak boleh sembarangan. Ketika kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, maka kita ikuti rules atau aturan kita sebagai terpanggil menjadi hamba Tuhan. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita memang dari awal ketika kita dipilih, ketika kita dipanggil, kita udah rusak dari awal. Tapi Tuhan percaya bahwa kita bisa mengerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan saja sudah percayakan kita sebuah panggilan, masakan kita tidak percaya dengan panggilan itu untuk diri kita. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan percaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun harus percaya bahwa kita mampu melakukan itu karena Tuhan yang panggil kita dan Tuhan yang pilih kita. Semua orang yang respect pada panggilan Tuhan, semulanya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang bobrok seperti yang dikatakan Ibu Jessica tadi. Tapi hidupnya akan berubah, karakternya akan menjadi lebih baik karena mereka melatih diri untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. Sama seperti Paulus. Paulus adalah orang yang jahat, orang yang menentang orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus respect pada panggilan Tuhan. Yang semulanya Paulus ini adalah jahat, namun hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan menjadi lebih baik karena Paulus melatih diri untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. Next slide. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita sudah selaras dengan panggilan kita? Kita bisa baca kita bisa buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan langsung bacakan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat yang ke-13, Paulus berkata bahwa saya harus membuat keputusan, melupakan apa yang di belakang kita dan berlari kepada panggilan tertinggi. Apa itu panggilan tertinggi? Yaitu panggilan surgawi. Kalau kita tahu kita sudah punya panggilan dari Allah, maka pasti kita berani membuang apa yang di belakang kita, membuang segala masa lalu yang mungkin buruk yang kita lalui dan kita lakukan. Sehingga kita akan mendapati bahwa diri kita merupakan orang yang tidak terbiasa membuang waktu, buang-buang energi, buang pikiran, atau bahkan bersantai dan malas. Nah, mungkin di sini secara natural menjadi orang-orang yang terfokus menggenapi panggilan Tuhan akan berlari dan fokus menyelesaikan pertandingan. Harus berlari karena kalau jalan suatu saat kita bisa lelah, kita bisa bosan dan akhirnya keluar dari pertandingan tersebut. Maka kita harus berjuang dalam pertandingan itu. Kita harus berlari dan fokus menyelesaikan pertandingan yang sudah kita ikuti. Oke, next slide. Nah, maka dari itu di sini Paulus mengatakan harus berlari. Begitu rupa dengan begitu kita akan cenderung terfokus pada satu hal, yaitu tujuannya untuk menggenapi dan tidak akan menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Kita cenderung terhambat menyelesaikan maksud Tuhan karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita terlalu banyak menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, bersantai-santai. Padahal kita tahu bahwa waktu kita ini tinggal sedikit. Kita sedang berlomba mengejar waktu. Kita semua di sini Bapak Ibu Saudara sama-sama sedang berjuang dan waktu kita tidak banyak lagi, waktu kita tinggal sedikit. Kita sedang berlomba dalam pertandingan kita dalam mengejar waktu. Nah, oleh karena itu kita harus serius dalam mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup kita. Apa yang mau Tuhan kasih dalam hidup kita? Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita?
Caranya adalah kita harus terus berlari, terus fokus. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa panggilan adalah sebuah kebetulan. Karena tidak ada panggilan yang kebetulan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu kita adalah orang-orang yang terpilih. Tuhan tahu bahwa Ibu Anggi, Ibu Sharon adalah orang-orang yang terpilih. Dan Tuhan percaya kalau kita bisa. Maka kita harus fokus dan pada tujuan itu dan kita harus berlari. Tuhan tahu, Tuhan lihat ada sesuatu dalam diri kita sehingga Tuhan memanggil kita. Tuhan bisa lihat sesuatu dalam diri kita yang orang lain tidak bisa lihat, maka Tuhan panggil kita, Bapak Ibu Saudara. Oke, next slide. Nah, semakin kita fokus menggenapi maksud Tuhan dalam hidup kita, yang lain bukan lagi menjadi esensi dalam hidup kita. Bagian kita adalah kerjakan panggilan Tuhan sampai tuntas. Paulus bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Paulus bilang, kenapa kita harus berlari? Supaya fokus dan capai tujuan, karena akan ada hadiah menanti. Seorang bapa yang menghargai anaknya atas perjuangannya mencapai pertandingan akan memberikan reward. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti pertandingan lomba lari, kita pasti dikasih reward, hadiah kalau kita menang. Sama dengan bapak kita yang menghargai anaknya. Seorang bapak menghargai anaknya atas perjuangan kita ketika kita berjuang mencapai pertandingan itu dengan baik, maka kita akan diberikan reward atau hadiah. Nah, hadiah apa yang akan kita dapatkan ketika kita berjuang mencapai pertandingan tersebut? Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah hadiah yang akan kita dapatkan. Dalam Wahyu dikatakan hadiah yang akan kita dapatkan adalah eternity atau kekekalan. Dan yang kedua adalah menjadi raja. Next slide. Nah, untuk semua yang berhasil menuntaskan pertandingan dengan baik, ia akan menjadi raja di bumi. Dikatakan tadi kekekalan dan kita akan menjadi raja. Nah, kita akan menjadi raja di bumi. Dalam kekekalan, kita bukan hanya orang biasa. Kita akan menjadi raja memimpin bangsa-bangsa. Bahkan Kristus yang akan melatih kita untuk memimpin bangsa-bangsa. Maka meskipun kita harus lebih banyak bayar harga dalam mengerjakan panggilan kita, kaki kita harus terus melangkah mencapai garis finish, Bapak Ibu Saudara. Perjuangan kita adalah melangkah, berlari, fokus pada tujuan kita untuk mencapai garis finish tersebut. Karena hadiah yang kita nanti adalah hadiah yang sangat worth it. Mari kita sama-sama berpikir ke depan kepada kekekalan sehingga kita tidak membuang-buang waktu kita kembali. Oke, next slide. Nah, yang terakhir sebagai penutup, kita bisa baca dalam Efesus 1 ayat 18. Kita buka secara bersama-sama dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam panggilan akan terkandung sebuah harapan. Harapan di mana bahwa kita akan menikmati kekayaan, kemuliaan yang bersumber dari Kristus. Bukan yang bersumber dari bumi dan dari apapun, tapi yang dari Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya menjadi orang biasa, tetapi Alkitab berkata kita akan menjadi orang yang kaya dalam kemuliaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berlari untuk mencapai tujuan itu, fokus pada pertandingan dan mencapai garis finish sehingga kita mencapai reward yang sudah Tuhan janjikan. Maka kita memiliki harapan yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala KTB. Ya, selamat malam. Saya kembalikan ke host aja ya, biar nanti ada sesi tanya jawab.